Ya kami ini aja biasa saja standar ya. Begitu sebelum pencoblosan kita sembahyang dulu di alit jaga bersama-sama sekeluarga lah. Lengkap. Mohon doa restu. Semoga pemilu di Tabanan diberikan kerahayuan, tenang, damai, jujur, luber, langsung, umum, bebas rahasia, tidak ada intimidasi, tidak ada money politik, sehingga yang terpilih nanti adalah bupati yang benar-benar terbaik untuk Tabanan. Restu sudah minta sebelumnya ke ibu saya. Terakhir saya minta restu ke di dalam Kelungkung. Kebetulan habis dari Besaki, saya lewat di Puri Kelungkung, terus mampir ke beliau mohon doa restu karena beliau sebagai ketua pengisi Puri se-Jebat Bali. 10. Ya sebanyak-banyaknya lah. Targetnya dia 80% lah. Tentu yang pertama yang saya harus bertanggungjawabkan semua visi misi yang sudah saya sampaikan ke publik. Kita ada 15 program dan saya kira program itu isinya membangun semua. Itu yang pertama. Yang kedua ya saya akan komit membangun Tabanan berbasis budaya dan pertanian. Dan yang paling penting adalah kita akan melakukan perubahan di Tabanan, tatanan yang baru lah, di mana pemerintahan itu nanti terbuka, transparan, akuntabel, pembangunannya terencana dan bisa terukur oleh masyarakat. Segalanya serba terbuka. Yang penting adalah kreativitas akan dihargai di Tabanan. Karena ke depan itu dengan adanya disrupsi pandemi 19 ini, kita perlu orang-orang kreatif, kita perlu orang-orang cerdas, perlu orang-orang pintar, perlu orang yang jujur, profesional, dan orang yang mau bekerja keras untuk membangun Tabanan. Target kami menang, karena kita kan menyadari juga bahwa kami melawan petahana yang berakar di punya struktur sampai ke tingkat terbawah. Tapi kami confidence menang di kira-kira di 55%. 55%. Sampai sini berapa ya? Sekitar 500 ya? 500-an. Oh saya kira itu sangat baik lah, karena kan itu merupakan bagian dari standar COVID-19 baik dari tingkat pusat, provinsi maupun sampai ke tingkat daerah di tingkat 2. Saya kira memang wajib dilaksanakan, apalagi ada kecenderungan bahwa pandemi COVID ini meningkat, khususnya di Tabanan. Ada kenaikan cukup signifikan di Tabanan, sehingga kita semua ya mesti harus tetap menjalankan prosedur COVID-19.